Ya, sekali lagi demo bukan menjadi hal yang apa ya, sepele dan hina, tapi disitulah kita untuk berlatih dan belajar keterampilan, ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya, Satu lagi Pak, ada waktu. Ya, Januar silakan. Pak. Iya, Pak Januar. Ya, dari strategi trading yang 6 poin ini, saya tertarik sama yang nomor 5 nih Pak. Ini ada contohnya nggak Pak? Atau yang apa tulis aturan-aturan trading kita? Ada contohnya atau ada nanti ada materi tentang ini nggak Pak? Karena Kalau kan aturan trading kan nanti berdasarkan pengalaman masing-masing juga, Pak. Ya, berdasarkan pengalaman masing-masing, bagaimana yang cocok itu seperti apa. Kalau saya terus terang, misalkan yang kita lakukan, ya saya menggunakan waktu, menggunakan pergerakan panjang, menggunakan breakout dan sebagainya. Walaupun ada catatan kecil, ya nanti mungkin di akhir nanti akan saya berikan contoh catatan kecilnya. Namun demikian oke. tidak harus begitu, karena ini berdasarkan pengalaman masing-masing. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman masing-masing. Jenengan nanti boleh membuat catatan khusus yang sudah mengalami. Kalau belum mengalami nanti susah kita mau catat seperti apa. Yang penting aturannya seperti apa tahu. Oh, saya entry ketika ada 2 trigger. Saya entry ketika di menit-menit terakhir misalkan. Dan itu kita lakukan kalau saya begitu. Kemudian ketika marketnya panjang seperti ini misalnya, contoh marketnya panjang kuat, bodinya tebal di bawah, saya entry buy. Itu adalah salah satu bagian dari sistem trading saya. Begini. Jadi ketika tebal warna hijau, warna merah ini di bawah tidak ada ekornya, saya sering begini memanfaatkan untuk entry buy dengan harapan hanya memanfaatkan koreksi nanti. Koreksi yang kecil tetapi lotnya saya perbesar. Maka ketika bergerak koreksi misalkan ini naik seperti ini, nah ini saya pasti sudah dapat ratusan di sana, ratusan dolar di sana. Hanya dalam waktu hitungan menit, tidak butuh waktu lama. Nah ini adalah salah satu bagian dari sistem trading, tapi harus mengalami. Kalau nanti saya catatkan, jangan bisa ndak ngalami seperti itu. Nah, maksudnya begitu. Ya tentu nanti Oke. pengalaman itu yang menjadikan kita lebih cocok, Pak. Tapi tidak ada salahnya jangan lihat dulu, jangan contek tidak masalah. Nanti baru dipraktekkan, boleh dipraktekkan. ATM Pak ya, amati, tiru, Iya, modifikasi. itu paling gampang, Pak. Lebih baik begitu daripada terjungkal duluan. Biarkan saya Oh, terjungkal duluan dulu. Dulu kan sudah banyak terjungkal. Paling tidak dari pengalaman itu bisa untuk mencegah orang lebih parah lagi, minimal begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? ya Pak, Tanya Pak. makasih. Nggih, silakan. Dari mana ini? Ih, ya ini masalah terjungkal ini Pak, Oh kayaknya iya, nih. oke. Jangan terjungkal, Itu jangan kan jangan psikologi suka. trading ya Pak ya. Oh iya, itu harus pengalaman. Kalau enggak pengalaman, enggak tambah sakti, Pak, Itu nanti. gimana Pak cara mengatasi Mm-mm. untuk istilahnya kan kepercayaan diri lah. Iya, betul. Kepercayaan diri kayaknya kalau sudah habis ketampar, yes gitu. Itu kita itu bagaimana Drop. solusinya Pak? Ya. Yang pertama, dropnya seperti apa dulu? Kalau dropnya cuma modal-modal kecil kan enggak pengaruh. Yang pertama, Ya, yang paling utama itu yang menentukan tentu adalah modal dulu. Ya, maka saya sering ah, sampaikan kalau kita punya modal 100 juta, ini jangan digunakan semua. Gunakan 20 juta gitu. Kalau saya mencontohkan kenapa modal yang saya gunakan selalu angka 2000-an, 2000 sampai 3000 sekian. Kenapa enggak pakai yang 10.000, enggak pakai yang 5.000? Satu nanti berkaitan dengan psikologi. Ketika ada market yang tidak bersahabat dan kita rugi misalkan. Dalam kondisi terpaksa pun rugi, misalkan saya 2000 ini rugi, ini tidak membuat saya menjadi drop. Karena hanya sebagian kecil, hanya sebagian kecil dari yang sudah kita dapatkan dari ini gitu. Beda kalau jenengan sudah pakai angka yang besar, angka misalkan 5.000, tetapi tidak ada backup yang lain gitu maksud saya. Ini backup ini paling penting. Backup ini
Jadi dana yang kita pakai ini adalah dana-dana aman bagi saya begitu. Aman itu artinya tidak terlalu banyak mempengaruhi begitu loh. Karena hanya sebagian kecil diambil. Terus untuk merehabilitasi, istilahnya merecovery Break psikologi, itu break kita dulu. ke demo dulu atau ke lotnya, mungkin kesalahan lot ya Pak ya, kesalahan Break lot. dulu, kembali ke demo dulu. Ini saya lakukan, bahkan saya di demo 2 tahun. Setelah Gitu ya. ambruk dalam kondisi yang shock dan ya kayak stres lah kok. Saya sampai break 2 tahun ini saya tidak betul-betul trading dengan real account. Saya murni hanya melakukan uji. Artinya uji yang sudah kita lakukan, kita uji lagi, kita lakukan uji lagi sampai betul-betul di luar kepala. Dan itu betul terbukti paling gampang nanti. Nah, rata-rata di antara kita adalah yang ingin dicapai adalah instan atau pengen cepat. Inilah yang susah kita kendalikan. Kalau ini sudah yang mau cepat begini, mau instan begini, ini saya pastikan nanti emosinya ini pasti akan meledak-ledak lagi. Terbukti ketika market berbalik, kita entry buy, ternyata marketnya turun, belum apa-apa, ini sudah turun dulu semangatnya, drop sudah. Mentalnya sudah ambruk duluan karena penguasaannya belum maksimum. Penguasaan itu apa? Penguasaan itu terkait dengan teknik, terkait dengan praktek. Coba dikuasai. Contoh ya, kalau yang dulu saya pengalaman ya kita sampaikan biar setidaknya ada gambaran di sana. Ya. Ketika dengan cara dulu yang kita pakai itu semuanya gagal semuanya, maka saya memulai dengan satu yang spesifik. Atau bahasanya kita spesialiskan. Ya, dulu tidak langsung di XO, saya di Euro, EU. Ini saya kuasai betul-betul sampai mahir, sampai mumpuni, bahkan karakternya kita kuasai. Ini tidak pernah yang lain ikut ya, GJGA tidak pernah. Hanya fokus di di EU ini. Baik itu penggunaan lot, kemudian waktu, termasuk time frame tadi, ini kita kuasai semuanya. Yang paling penting lagi adalah recovery-nya. Setelah ini dikuasai dengan baik, baru masuk tataran ke berikutnya. Saya di XO. Ini prosesnya. Atau teman-teman boleh langsung XO enggak apa-apa, tapi akan menemukan satu fase yang ekstra di luar kemampuan kita. Karena XO ini kalau kita tidak latihan panjang, tidak banyak pengalaman, sulit ditebak. Sekali lagi sulit ditebak. Sulit Ya, sulit ditebak, betul-betul sulit ditebak. Memang begitulah karakternya. Namun demikian ketika kita bersabar, kita berusaha untuk menjadi orang yang spesialis di sana, fahami karakternya, fahami lot yang kita gunakan, bagaimana tekniknya ketika marketnya berbalik, haruskah nanti kita gunakan lot yang lebih besar, haruskah kita cut loss, dan ini harus diuji dari latihan yang panjang. Latihan panjang ini kita nanti yang menentukan. Artinya kira-kira kalau saat 1 bulan misalkan berturut-turut, mampu enggak saya dengan lot sekian, mampu enggak saya kira-kira dengan modal sekian. Dan itu harus diuji dengan baik. Kemudian prakteknya, realnya gunakan sama persis, jangan berubah-ubah. Ya, kalau misalkan kita berubah-ubah, nanti akan kesulitan kita di dalam merefleksikan kondisi yang ada. Karena di dalam market itu, apalagi di emas, ini membutuhkan gerak cepat, pemikiran cepat, dan keputusan yang cepat. Ya, kecuali kalau kita memang trading jangka panjang, biarkan. Kalau trading jangka pendek di emas ini kayak dikejar harimau, betul-betul harus pintar-pintar mengambil peluang di sana. Gitu. Jadi memang harus break dulu, break dulu, penenangan dulu. Harus break dulu, latihan, break latihan maksudnya kan. Break biar nggak dulu. tergoncang. Simpen uangnya yang asli. Break real. Baik. Tapi kadang kalau di demo itu kan tanpa beban sebenarnya kan ya. Iya, tapi bisa analisa. Tapi kalau sedangkan real kena floating sedikit aja sudah, aduh, padahal nanti arahnya benar juga gitu loh. Kalau misalnya kita sudah terbiasa, akan terbentuk satu refleks di dalam
kepala kita, apakah itu real, apakah itu demo, nanti akan kecepatannya akan muncul sendiri. Artinya kalau kita belajar di demo itu berarti tidak serius, dianggap ini hanya uang-uangan, tidak penting. Ya memang betul di awal begitu untuk kita menguji kita, tapi lama-kelamaan maka jadikan itu sebagai harta kita. Nanti kan apal dengan jalannya pergerakan Nanti dengan market, Pak, sendirinya kalau demo. kalau kita terbiasa akan hafal, kemudian kalau misalkan nanti berbalik kita akan refleks dengan yang kita lakukan sebelumnya. Ya. Enjoy saja kalau misalkan market berbalik, kita sudah menguasai misalkan lot kita 0,55, 0,75, 1,25 di kondisi yang bagaimanapun kita dengan refleks tidak perlu harus pikir panjang, tidak perlu dihitung karena ini sudah menjadi satu kebiasaan. Ya sekali lagi ketika sudah terbiasa maka semuanya akan menjadi refleks di sana. Termasuk kita membaca peluang, termasuk kita membaca market yang ada, membaca candlestick-nya. Oh ini begini, belum ini, saya tunggu lagi. Ketika masuk, ya ternyata pergerakannya seperti ini. Di menit-menit awal begini, kemudian di pertengahan begini, di akhir menit-menit mau ganti candle begini. Dan itu harus menjadi catatan, bukan hanya kita pentelengi candlestick-nya saja. Ya sekali lagi, ketika kita mau betul-betul mau spesialis, maka yang paling pokok dan paling penting kita perhatikan adalah karakteristik dari candlestick, karena ini menjadi tumpuan kita membaca pergerakan, baik candlestick sebelum atau candlestick running. Candlestick running ini juga dibedakan di awal waktu, kemudian di pertengahan, terakhir di akhir menit terakhir. Mau ganti candle. Coba ini diperhatikan, kondisi-kondisi begitu diperhatikan. Ya, satu lagi jangan lupa untuk memperhatikan dorongan dan tekanannya. Ya rata-rata teman-teman Guncangan tidak dan tekanan gitu ya, Mas. Ya, guncangan dan tekanan. Jadi teman-teman rata-rata tidak memperhatikan di sana pergerakan naik turunnya. Yang diperhatikan adalah candlestick, bahkan pola-polanya saja. Padahal pergerakan naik turunnya itu bisa memberikan informasi pada kita. Gerakan yang cepat dalam waktu hitungan detik bisa bergerak dengan cepat di menit-menit awal itu bisa mengindikasikan gertakan, artinya pergerakan itu bisa kembali dengan sangat cepat. Dan itu harus paham kondisi begitu di menit awal. Kemudian di tengah bagaimana? Ketika di menit-menit pertengahan itu harus menjadi pokok juga bahasan di dalam kita membaca di sana. Menjadi perhatian kita, kemudian catatan kita. Yang terakhir di menit-menit terakhir bagaimana? Itu kenapa silakan dilihat screenshot yang saya gunakan. Saya jarang di menit awal, selalu di pertengahan lebih dari 20 menit. Kemudian di akhir. Dan di akhir ini saya pastikan sebelum ganti candle close sudah. Ini menjadi sistem trading kita gitu loh. Sistem trading sudah cocok bagi saya. Saya sangat kecil kemungkinan masuk di menit-menit awal. Kecil sekali kemungkinan karena hanya melihat dulu bagaimana stabilnya di sana. Di pertengahan baru kelihatan, 20 menit ke atas baru kelihatan di sana. Kemudian terakhir mau menit-menit terakhir 50 menit 60 58 itu kelihatan di sana kondisi stabilnya. Ya, seperti itu. Itu masuknya itu Mas ya. 20 menit itu masuknya itu. Iya, 20 menit Ya. ke atas itu kita bisa nyoba di sana dengan melihat Mulai dengan melihat kondisi kestabilan dari candlenya. Dan ini memang harus betul-betul jeli di sana. Kalau hanya melihat candle nanti selamanya tidak ketemu. Karena tekanan dan dorongannya di sana sangat-sangat mempengaruhi. Contoh misalkan dia naik 2 kali, turun 1 kali. Naik 5 kali, turun 4 kali. Naik 7 kali, turun 5 kali. Maksudnya apa? Dibaca pergerakan itu bukan dari hitungan, tetapi lihat ketebalannya. Dia naik, kemudian turun sedikit, naik lagi. Yang kita perhatikan adalah ketebalan dari bodinya. Nanti akan terlihat di sana. Banjirnya mau kemana? Kalau dia makin tebal,
maka perhatikan waktunya. Perhatikan waktunya. Kalau di menit-menit awal biar saja dulu. Itu kenapa yang saya lakukan selalu melawan tren. Selalu melawan tren. Ya ada kalanya kita follow tren, tapi selalu melawan tren. Karena yang saya butuhkan adalah koreksi, kemudian butuh pip kecil. Koreksi hanya beberapa. Sehingga kalau aja. teman-teman mungkin dari pagi sampai siang, saya hanya butuh beberapa menit saja selesai. Maka kalau mengikuti petunjuk sinyal dari saya ketika entry, saya takut nanti bakal gelagapan karena saya sudah keluar. Mungkin teman-teman bakal menunggu. Ini masih akhirnya yang minus lagi. Akhirnya minus lagi. Ya mohon maaf, ini memang begitu. Ya, Pak. Seperti tadi yang 18.20 ya Pak. Ya mohon maaf. Ini yang susah ini Pak Jaya ini. Itu paling sering gitu. Sambil sharing ini. Iya, boleh. Betul nih Pak Jaya ini. Wah, ini yang kedap-kedip ini yang kita bingung ini. Iya, orang saya bergerak cepat. Kalau saya betul-betul tidak bersahabat, terus terang saya cut loose dan saya langsung tunjukkan biar teman-teman tahu saya sudah tidak punya posisi di sana. Jadi biar teman-teman juga ada pesan di sana. Oh ini kalau posisinya sudah close berarti saya sudah artinya di posisi itu tidak punya. Tapi saya tetap berusaha membaca peluang lagi, gitu loh. Kalau peluang yang ada nanti muncul, baru saya hajar lagi. Ya bukan saya ini sombong nanti bisa menyelesaikan, enggak. Tapi kenyataannya selalu nanti ditutup dengan profit juga gitu loh. Tapi harus begitu. Tambahin usul Pak Jaya. Iya. Strategis itu ditambahin masalah kedap-kedip itu Pak. Jadi 7 poin Pak Jaya. Iya, boleh. Jadi namanya saya biasanya menggunakan detak-detak itu Pak bahasanya detak-detak itu. Dimasukkan dalam strategi trading itu yang nanti kita bahas Pak. Nanti kita bahas. Iya, nanti kita bahas juga. Kemudian ini lagi Pak, psikologi lagi Pak, mengenai kata sabar. Ya. Sabar itu bukan berarti ada dua versi Pak. Kadang orang minus. Sabar bukan berarti menunggu floatingnya, bukan Pak. Ini bukan sabar ini. Sabar itu maksud. Ini begini Pak. Peluang. Mungkin kalau salah saya tolong dibenarkan. Silakan, monggo. Sabar itu kita mengintai. Betul. Begitu Pak. Iya, betul. Bukan sabar untuk floating wis 200. Sabar. Terus 200 sabar sih habis Pak. Jadi Rata-rata sabar kan begitu. Katanya sabar. Sabarnya lain Pak. Ini ada tadi tanya dong. Jadi kalau saya itu selalu Pak. Gimana? Saya selalu 80% ini untuk analisa, kemudian 20% ini baru eksekusi. Oke. Sehingga apa yang paling banyak sebenarnya monitor. Walaupun saya terkadang enggak komentar, teman-teman banyak komentar bukan berarti saya ini tidur, enggak. Saya monitor aja dulu. Saya takut nanti kalau saya mengambil satu analisa yang terlalu jauh, teman-teman nanti terlalu bingung. Maka saya betul-betul menunggu momen yang tepat, yang bagi saya tepat, karena satu kali kita transaksi setidaknya jangan sampai luput. Kalaupun luput jangan sampai lama begitu loh. Jadi ini termasuk di dalamnya menunggu. Ya, menunggu berarti menunggu momen seperti apa yang betul-betul berpeluang. Tentu momen yang sesuai dengan cara berpikir kita, sesuai dengan sistem yang kita pakai, sistem trading kita. Mungkin dengan tadi caranya, kalau saya mungkin pas tebal, kemudian ada breakout misalkan, ini adalah salah satu momen. Kemudian salah satu contoh lagi, ada peluang doji, kemudian di sini ada warna merah sebagai konfirmasi, maka di sini kita entry sell-nya. Ini adalah salah satu bagian dari menunggu momen. Ya, bukan menunggu floating. Kalau menunggu floating ini anak kecil bisa taruh buy sell, ditunggu sambil berdoa. Begitu. Ya kalau begitu nanti kita ketemunya menjadi gambling lagi, menjadi penjudi lagi, menjadi spekulan karena tidak ada perhitungan. Maka yang paling penting sabar itu adalah sabar menunggu momen yang apa? Yang sesuai dengan cara berpikir kita. Yang dimana di situ muncul peluang yang cocok dengan angan-angan saya, begitu loh.
itu adalah menunggunya. Kemudian eksekusinya cuma 20%, dan ini pun bagi saya harus cepat terselesaikan. Ketika profit juga cepat exit, kalau kita rugi juga segera exit. Ini sama-sama harus bekerja dengan baik. Kalau ini menggunakan metode-metode dengan high risk, terus terang saya menggunakan high risk, jadi jangan kalau belum menguasai jangan mengikuti high risk ini. Saya betul-betul hanya modal 2.000 sampai 3.000 saja, dan ini satu hari bisa 30-an%, satu hari bisa 20%. Saya tidak mau yang terlalu tinggi-tinggi, 10% takutnya nanti aja Pak udah bisa Pak. takutnya nanti terlalu ditiru dan tidak sesuai dengan kemampuan, yang terjadi bangkrut. Tidak boleh begitu. Saya tetap menggunakan dan menyampaikan teknik yang logis, rasional, dan tentu bisa didapatkan dalam kondisi dengan kapasitas yang ya sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Kalau teman-teman sudah mampu ya silakan, karena saya sudah siapkan 2.000 sampai 3.000 ini mau habis pun ya mohon maaf, bukan saya terus buang, enggak, tapi ini sudah saya siap, saya resikokan. Kalaupun rugi maksimum itu sudah saya resikokan, tapi tetap saya menjaga dalam kondisi terpaksa, tetap kita lakukan recovery. Dan kenyataannya meskipun di awal rugi panjang, pada akhirnya kita bisa recovery. Ini yang paling penting, karena orang melihat itu selalu endingnya. Jadi kan lihat bangunan rumah itu awalnya tidak karu-karuan, ya batu, ya pasir, ya rongsokan dimasukkan semua. Tapi orang melihat bukan dari situnya, dari ending finishingnya bagaimana. Finalnya. Oh, rumahnya bagus, oh rumahnya menarik, ya begitulah orang melihatnya. Yang dilihat selalu endingnya, padahal kita berdarah-darah dulu di awal. Luar biasa, terkadang ada WA tidak saya bales, ada chat tidak saya bales, karena juga betul-betul fokus untuk menyelesaikan yang belum selesai itu. Ya, mohon maaf, jadi teman-teman ada kalanya chat yang tertunda, ada kalanya telepon yang tertunda. Mohon maaf, bukan saya tidak mau jawab, bukan saya tidak mau membalas, kondisi terkadang yang menyebabkan harus fokus dulu, karena memang resiko tinggi. Saya lot 125 ini modal hanya 2.000, ngeri. Ini dalam hitungan detik, kalau kita terlena saja habis ya. Mohon maaf, walaupun cuma uang kecil tapi tetap berusaha untuk growing begitu maksud saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Sudah cukup malam, sudah cukup banyak kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan besok kita masuk di materi yang ya lebih komplit lagi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dengan baik dari awal sampai selesai. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan besok dengan jam yang sama. Kalau ada pertanyaan nanti ya bisa share ke grup, bisa tanya ke saya. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.